Itu di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu, di situ dikatakan ada fal ulama'u salah satu. Ulama itu ada tiga. Al ulama'u salah satu aqsamin, dan ulama ada tiga macam. Alimu millatin. Pertama adalah orang alim, ulama agama ini. Alimu millatin, orang alim. Jadi ulama agama disebutnya. Terus wa alimu daulatin. Ada orang ulama negara. Wa alimu ummatin, ada ulama umat. Ini kategori ulama. Ini yang perlu. Ini waktunya ya. Ini waktunya kita memahamkan kepada umat supaya jangan salah melihat itu. Siapa sih ulama itu? Ini mudah-mudahan kategori ulama-ulama ini bisa dipahami oleh seluruh umat sehingga kita tidak salah menyangka atau kita tidak salah menyebut. Apa itu perbedaannya? Amma alimu millatin, adapun ulama millah, bahwa alladhi yang syurudinal islami wa yukti bidinil islami an ilmin wala yubali bima dalla alaihi asyar'u awafaqa ahwa'an nasi am lam yuwafiq. Yang disebut ulama millah itu adalah ulama yang menyebarkan agama Islam dan dia berfatwa. Dia berfatwa tentang Islam an ilmin, dari ilmunya. Kemudian poin yang harus kita garis bawahi, wala yubali bima la alaihi asyar'u awafaqa ahwa an-nasi am lam yuwafiq. Dan dia tidak peduli dengan apa-apa yang ditetapkan oleh syara, apakah itu sesuai dengan keinginan manusia atau tidak. Jadi intinya orang yang alimul millah itu orang-orang yang lurus, tidak melihat ke sana kemari, apakah ini sesuai dengan hukum syara atau tidak. Nah, hukum syara itu apakah sesuai dengan keinginan nafsu atau tidak. Jadi mau sesuai dengan keinginan nafsu atau tidak, yang penting hukum syara, itulah yang dia fatwakan. Jadi kalau ulama millah itu nggak mungkin memfatwakan demokrasi itu. Jadi kalau ada ulama memfatwakan demokrasi itu jelas bukan ulama millah itu. Karena demokrasi kita tahu itu adalah hukum kufar. Jadi difatwakan oleh ulama itu hanya agama Islam. Islam lah gitu. Yang mesti kita pegang. Sehingga yang lain tidak akan didukung. Hukum-hukum selain hukum Allah, gitu. Dalil-dalil selain Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas tidak akan dipakai. Itulah ulama-ulama millah. Nah, kalau melihat seperti ini, nah kita bisa menilai siapa sih ulama millah dan siapa ulama selain ulama millah itu. Itu dari ajakannya, dari seruannya gitu. Itu yang pertama. Wa ma'alimud daulati, adapun ulama daulah, bahwa alladzi yang turu mada turidu daulatu. Adapun ulama daulah, ulama negara, yaitu ulama yang melihat apa yang diinginkan oleh negara. Payukti bima turidu daulatu, payukti maka dia memberi fatwa bima dengan apa-apa turidu yang menghendaki apa ad-daulatu daulah. Walau kana fi dzalika, walaupun terbukti fi dzalika dalam hal itu, artinya berfatwa dengan apa yang diinginkan daulah itu, tahrifu kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada merubah terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Ini termasuk ulama-ulama daulah. Kayak kita lihat ya, dari fatwa-fatwanya, dari obrolan-obrolannya, dari apa yang dia inginkan. Maka perlu sekali di sini kita melihat apakah
penguasa zaman kini, penguasa kita itu termasuk kategori penguasa dolim atau tidak. Dan itu indikatornya atau batasan jelas. Setiap penguasa yang memakai aturan bukan aturan Allah itu termasuk kategori dolim. Dan jika ulama itu mendukung terhadap keputusan-keputusan undang-undang dari penguasa dolim itu, maka sudah jelas itu termasuk kategori ulama daulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ama alimul ummah, ulama umat ini. Apa sih ulama umat itu? Bahwa alladzi yang duru mada yurdin nas. Wa amma alimul ummati bahwa alladzi yang duru mada yurdin nas. Idza ra'a an-nasu ala syai'in afta bima yurdihim. Jadi melihat apa yang diinginkan oleh manusia gitu. Jadi ketika idza ra'a an-nasu ketika dia melihat an-nasa kepada manusia ala syai'in atas sesuatu perkara afta bima yurdihim. Afta dengan apa-apa. Afta memberi fatwa bima dengan apa yurdihim yang menjadikan ridho apa maafnya itu kepada mereka. Jadi dia akan memberikan fatwa, dengan apa-apa yang diinginkan oleh umat itu. Maka di sini terbuka sekali terhadap kitmanul ilmi. Nah, sementara kitmanul ilmi itu diancam oleh Allah, ulaika alladziina ishtarau dhalalat bil huda wal adzaba bil maghfirah. Atau dalam ayat yang lain, ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum adzab wa lahum yunsarun. Jadi karena dia itu memberikan fatwa dengan apa-apa yang diinginkan oleh umat, maka dia tidak akan memberi fatwa dengan apa-apa yang bikin rakyat itu benci atau bikin umat itu marah. Karena dia akan mengikuti arus itu. Jadi kemana rakyat berjalan, maka dia akan di sana gitu. Nah ini sebenarnya kalau sekarang itu melihat fenomena sekarang itu, nih kalau kita tidak jeli itu, jadi banyak yang keliru gitu. Jadi sepertinya umat mengikuti dia, padahal dia butuh umat. Ini harus benar-benar kita teliti itu, harus hati-hatinya itu. Jadi kedua-duanya lan dianggap cenah ku umat. Jadi itu bisa kelihatan fatwa yang dia berikan itu bukan sesuai dengan hukum, tapi justru malah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat. Jadi ulama model begini tidak akan pernah berani mengatakan hukum atau mengatakan dalil yang bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan oleh umat. Nah ini juga sama kedudukannya dengan ulama yang kedua tadi. Karena dia itu selalu berusaha untuk menyenangkan umatnya, maka dia akan berusaha summa yuhawilu ayyuharrifa nususul kitab wa sunnah. Maka dia akan berusaha berubah nas Alkitab wa sunnah min ajli muwafaqati ahwa'in nas. Karena untuk mengikuti mereka, mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Nas'alullah ayyaj'alna min ulama ilmillah al-amilin. Mudah-mudahan kita menjadi ulama yang ulama millah al-amilin. Inilah keterangan tentang ulama. Kalau melihat fenomena sekarang itu mencicin, masya Allah, itu, kita sedih sebenarnya gitu. Mana di mata umat dia sebagai ulama, tapi subhanallah kalau kita teliti sepak terjangnya, ucapannya, justru 100% mendukung penguasa. Ini kita tidak ragu lagi orang seperti ini, walaupun di mana itu diamnya, walaupun itu ada di lingkungan MUI umpamanya, itu bukan ulama. Begitu Bang Cici.